Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kembali kita anugerah Tuhan menyertainya dan salam bahagia bagi Anda yang telah hadir dimanapun berada. Namun mari kita tunduk kepala, kita mohon hikmat-Nya. Kembali Bapak yang baik yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur karena kuasa-Mu menghadirkan kami. Kami percaya ada maksud yang tertentu dari Tuhan untuk memberkati hati kami, memberkati iman kami, dan memberkati kehidupan kami. Berfirman Tuhan, malam hari ini kami siap mendengarkan, melakukan, dan mengimaninya. Dan semua jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama-Mu kami mohon berkat doa ini. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Nah, Bapak yang Ibu yang berbahagia, kembali hari ini kita bersama-sama untuk menghayati firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 28 yang mengatakan demikian. Yohanes 6 ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Satu pertanyaan yang dahsyat buat kita semua yang hadir, agar kita bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi kita mengisi kekristenan kita ini hari ke hari. Orang percaya itu harus menyadari diri sendiri sepenuhnya, bahwa hidup ini bukan milik kita, tapi milik Kristus. Karena itu Tuhan mengharapkan agar kita berkarakter seperti Kristus, yaitu berperasaan dan berpikiran positif. Nah, pertanyaannya merenungkan kita, sudahkah kita memiliki sikap seperti ini kepada Tuhan? Nah, inilah tiap-tiap pribadi menjawab di hadapan Tuhan. Yang pasti itu setiap orang tua pasti menghendaki anak-anak dan keluarganya selalu berbahagia dalam hidup. Sehingga dapat melihat berkat Allah itu selalu mengalir dalam rumah tangga. Kita harus mempunyai harapan agar anak-anak melakukan yang terbaik. Bukankah ini dalam pemikiran kita semuanya? Kita semua pasti punya angan-angan kehendak seperti itu. Karena itu firman Tuhan hari ini mengatakan apa yang Tuhan kehendaki dalam iman saudara, dalam kepercayaan saudara, dalam pengiringan saudara, dalam kehidupan iman saudara, dalam kehidupan hari ke hari. Ada 4 hal yang Tuhan kehendaki kalau kita selidiki dalam firman Allah dari kita sebagai anak-anak percaya. Yang pertama, kita harus menjadi orang kuat. Kuat bukan berarti menjadi otot, besi, lalu tulang kuat dan lain sebagainya. Tetapi kita harus menjadi kuat seperti Paulus katakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Di sana dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga sikap cakap mengajar orang lain. Jadi Tuhan itu menghendaki Bapak Ibu Saudara kita semuanya agar kita menjadi orang beriman yang kuat, orang Kristen yang kuat, orang percaya yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup hari ke hari, sehingga tidak lari tinggalkan Tuhan dan akhirnya jatuh dalam dosa. Tidak. Sebagai orang percaya kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa kita ini tidak akan ditinggalkan dalam keadaan apapun. Sebab orang percaya harus kuat
jangan gampang menyerah. Sekali lagi, jangan gampang menyerah. Masalah hidup hari ke hari itu dari waktu ke waktu tetap berjalan. Hari kemarin, hari ini maupun besok. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasailah dirimu dan jadilah terang. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang supaya kamu dapat berdoa. Inilah yang dikehendaki Tuhan firman-Nya. Orang yang dapat mempercayai dirinya, pasti orang itu punya terang. Sebaliknya orang yang tidak terang pun tidak dapat menguasai dirinya. Jadi orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang seperti merebut kota. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Dan yang ketiga yang harus Tuhan kehendaki, harus sempurna sama seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kekristenan itu harus mempunyai aksi lebih dari yang lainnya. Untuk mempunyai kesempurnaan itu Allah telah menyediakan, karena yang menjadi masalahnya sebagai kitalah yang tidak mau mengikuti sarananya. Sana itu antara lain melalui darah Yesus yang menyucikan kita, firman Tuhan yang menuntut kita, Roh Kudus yang membawa kita kepada kebenaran. Dan yang keempat yang harus kita lakukan dalam keimanan kita, hidup dalam roh. Paulus katakan Galatia pasal 5 ayat 15-16. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan nuruti keinginan daging. Kita perlu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang akan menuntun, memimpin dan menolong di saat kesusahan datang sehingga kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Nah, nasihat-nasihat yang positif, yang jelas, yang terang, yang telah kita dengar saat ini, itu yang perlu kita lakukan dalam hidup sehari. Dan itu pula yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu Saudara bukan saja pendengar, tapi pelaku-pelaku firman. Berbahagialah orang mendengarkan dan melakukannya. Maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Hambanya berhenti, tapi firman tetap bernyala-nyala dalam kehidupan keimanan kita ini. Supaya kita mengerti kehendak Allah. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup sehari. Berbahagia orang mendengar dan mengerti melakukannya. Amin. Mari tunduk kepala bersyukur kepada Tuhan. Kembali kami bersyukur buat firman-Mu. Luar biasa Tuhan. Cara manusiawi kami tidak sanggup. Tetapi kalau Tuhan ada dalam diri kami, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, pasti kami akan melakukannya. Karena itu pada malam hari ini, jamah setiap hati umat-Mu yang percaya, yang sudah hidup di dalam Tuhan. Supaya mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena dengan sikap seperti inilah surga menjadi bagian hidupnya. Terima kasih Tuhan buat firman yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kita semua yang percaya dan sudah diberkati saat ini sama-sama katakan amin.